Halo semua, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Volcanostratigraphy. Hari ini, materi yang akan kita bahas mengenai petrogenesis yang terjadi pada suatu tubuh gunung api. Tapi, petrogenesis yang akan kita pelajari bukanlah petrogenesis yang berkaitan dengan komposisi geokimia suatu magma, tapi petrogenesis yang berkaitan dengan komposisi mineral-mineral pembentuk magma atau mineral-mineral yang dihasilkan dari suatu produk magma. Nah, sebelumnya kita perlu mengingat bahwa proses pembentukan mineral dalam suatu tubuh magma itu berkaitan erat dengan proses magmatismenya. Proses magmatisme dari suatu tubuh gunung api dimulai ketika magma asal, yaitu magma yang berasal dari mantel ataupun dari kerak samudra yang memiliki komposisi basal, dia bergerak naik ke permukaan. Nah, proses pergerakannya ini di dalam suatu tubuh magma atau di dalam suatu konduitnya, dia akan mengalami yang namanya perubahan komposisi magma. Perubahan komposisi magma inilah yang nantinya akan menentukan produk magma yang dapat kita amati di permukaan. Entah itu produk yang efusif ataupun produk yang eksplosif. Produk yang efusif bisa saja dia berasal dari lava basalt, lava intermediate, ataupun lava yang felsi. Sedangkan produk yang eksplosif, yang benar-benar eksplosif, dia merupakan hasil dari produk magma yang bersifat lebih felsi. Proses evolusi magma, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu ada 3, yaitu diferensiasi magma, magma mixing, dan juga asimilasi. Kalian ingat lagi, diferensiasi magma itu ada yang dikenal dengan proses fraksionasi kristal dan juga liquid immiscibility. Nah, saya rasa untuk materi ini kalian sudah paham, jadi saya tidak perlu untuk menjelaskannya satu persatu. Yang saya harapkan dalam kuliah kali ini, kalian tahu proses diferensiasi magma, magma mixing, ataupun asimilasi, hasilnya di dalam suatu tubuh batuan beku itu seperti apa. Oke, kalau begitu mari kita lihat satu persatu contohnya. Oke, ini dia salah satu contoh evolusi magma. Itu yang dikenal dengan diferensiasi magma. Salah satu proses diferensiasi magma adalah proses fraksionasi kristal. Dengan prinsip kerjanya menggunakan yang namanya prinsip gravitasi atau gravity settling. Di sini kalian bisa lihat dalam suatu tubuh magma chamber, kita punya larutan magma yang cukup panas. Namun begitu temperaturnya turun, larutan magma ini perlahan-lahan akan mulai menghasilkan kristal pada temperatur tertentu. Kristal yang sudah terbentuk karena densitasnya lebih berat daripada cairan magmanya, dia kemudian akan turun atau dia kemudian akan terkumpul pada bagian bawah dari magma chamber atau pada sekitar dinding-dinding magma chamber akibat dari gravity settling, proses gravitasi. Nah, magma yang kemudian mendingin selanjutnya akan menghasilkan mineral yang lain lagi dan kemudian menghasilkan fraksionasi kristal lagi. Begitu seterusnya hingga semua larutan magma yang ada di dalam magma chamber ini mendingin dan membeku menghasilkan suatu kristal mineral. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah sebenarnya proses diferensiasi magma itu pada suatu tubuh batuan beku dicirikan oleh apa? Proses diferensiasi magma pada suatu tubuh batuan beku dicirikan oleh yang namanya perbedaan ukuran butir, entah dia vanerik, atau avanitik, ataupun porfiritik. Dan kalau kita lihat secara vertikal, entah itu dia suatu tubuh intrusi, atau dia suatu volcanic neck,
bagian yang paling dalam, dia akan menghasilkan ukuran butir yang lebih kasar atau yang dikenal dengan vanerik dibandingkan dengan bagian yang lebih dekat dengan permukaan atau yang ada di permukaan. Makanya proses perubahannya bisa terjadi secara vertikal. Itu dari proses diferensiasi magma. Dan sebenarnya proses diferensiasi magma ini merupakan salah satu contoh evolusi magma yang paling sederhana. Ini dia salah satu contohnya ketika kita punya suatu larutan magma yang sifatnya basalt, kemudian dia mendingin, kristal yang pertama terbentuk bisa saja diopsid. Karena waktu pembentukannya cukup lambat, maka diopsid akan membentuk kristal mineral yang cukup besar dibandingkan dari anortit yang hadir setelah diopsid. Nah, proses pembentukan ini, prosesnya disebut sebagai diferensiasi magma. Ukuran kristalnya, kalau kita punya kristal yang cukup besar, terus di sekitarnya ada kristal yang cukup kecil, itu yang disebut dengan porphyritic. Selanjutnya ada evolusi magma dengan magma mixing. Ini dari gambarnya saja kalian pasti sudah bisa cerita. Magma chamber A dengan magma chamber B, ketika larutan magmanya saling berinteraksi, maka komposisi magma yang ada di magma chamber A bisa berubah. Tidak sama lagi dengan komposisi magma sebelum dia mengalami campuran dengan magma dari magma chamber B. Nah, sebenarnya magma mixing itu bisa dicirikan oleh perubahan komposisi magma yang tiba-tiba. Misalnya saja kalian punya suatu gunung api, kalian sedang mengamati suatu gunung api yang sebenarnya proses diferensiasi magmanya itu secara normal. Dari basalt, andesit, terus lebih ke felsic, meskipun mungkin tidak felsic sama sekali. Tapi tiba-tiba dalam suatu proses analisis kalian menemukan dari magma yang basal, terus dia kemudian intermediate, terus dia basalt lagi. Itu kan berarti ada suatu proses percampuran magma dengan magma yang lain ketika proses diferensiasi magmanya berlanjut. Nah, makanya proses perubahan magma mixing ini dapat diamati dari komposisi magma yang berubah. Lalu, indikator yang dapat digunakan untuk menentukan adanya magma mixing, diferensiasi ataupun asimilasi itu adalah mineral plagioklas. Ingat lagi, mineral plagioklas dia merupakan suatu mineral dalam deret bawaan yang menerus. Dan dia sangat sensitif terhadap yang namanya perubahan temperatur magma. Jadi semua mineral-mineral plagioklas itu memiliki waktu pembentukan yang berbeda-beda. Jadi ketika suatu sistem di dalam magma tidak seimbang, mineral plagioklas ini akan menjadi suatu indikator paling baik untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi di dalam magma. Nah, ini kita lihat gambar yang ada di sini. Kalian bisa lihat ini ada gambar batuan yang warnanya lebih gelap, tapi dia berinteraksi langsung dengan batuan yang warnanya lebih terang. Di batuan yang warnanya lebih terang ini, kalian masih bisa lihat adanya suatu komposisi magma yang sebenarnya mereka sama-sama mendingin, tapi komposisinya berbeda. Proses pembentukan seperti inilah itu yang dikenal dengan mixing. Kita punya komposisi magma A, B, dan juga proses magma mixingnya, campurannya. Atau ini, proses dari magma mixing yang ditandai dengan kehadiran oscillatory zoning dari suatu mineral plagioklas. Kalian bisa lihat dari luar ke dalam, dia akan menunjukkan warna yang lebih gelap di bagian luar, sedangkan bagian dalamnya lebih terang. Ini adalah zoning dari suatu plagioklas yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan di dalam magma. Selanjutnya ada evolusi magma yang dikenal dengan asimilasi magma. Kalau kita berbicara mengenai asimilasi, berarti ada proses ketika magma bergerak naik ke permukaan, dia berinteraksi dengan batuan yang ada di sekitarnya atau batuan sampingnya. Ketika batuan sampingnya ini tidak melebur,
dia akan hadir di dalam magma dan membeku bersamaan ketika temperatur magmanya sudah menurun. Dan proses asimilasi ini dicirikan oleh kehadiran xenolit dan juga xenokris. Tidak jarang komposisi magmanya bisa saja berubah, karena bisa saja batuan sampingnya memiliki komposisi yang berbeda dengan komposisi magma yang naik ke permukaan. Sehingga ketika berinteraksi, tidak hanya xenolit ataupun xenokris yang dihasilkan, tapi juga komposisi magmanya bisa berubah. Ini dia contoh xenolit yang ada di dalam suatu tubuh batuan beku. Ini juga merupakan suatu bentuk. Ini ada xenokris yang terbentuk ketika magmanya naik ke permukaan hasil dari asimilasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi batuan beku. Di sini, saya akan sekaligus menjelaskan klasifikasi batuan beku berdasarkan komposisi mineral dan juga berdasarkan komposisi geokimia atau unsur-unsur oksida utama dalam suatu magma. Nah, di sini dapat kita lihat atau dapat kalian lihat bahwa karakteristik magma, entah itu magma basalt, intermediate, ataupun magma felsik, dia akan dicirikan tidak hanya berdasarkan temperatur, tapi juga dicirikan oleh kehadiran mineral-mineral penentunya. Contohnya saja peridotit. Peridotit dia akan memiliki komposisi mineral olivin, sedikit piroksen, dan juga sedikit plagioklas Ca. Nah, berbeda dengan batuan yang entah itu dia granit ataupun riolit. Kuarsanya akan lebih dominan, potasium feldspatnya lebih dominan dibandingkan dari mineral-mineral yang memiliki komposisi basal. Plagioklasnya pun yang hadir adalah plagioklas dengan komposisi Na. Jadi karakteristik magma tidak hanya ditentukan oleh temperaturnya saja, tapi dia juga ditentukan oleh karakteristik mineral-mineral yang terbentuk pada saat pendinginan magma. Nah, di sini kalian bisa lihat semakin dia ke arah yang lebih felsik, maka potasium, sodium, dan juga aluminiumnya akan lebih tinggi. Sedangkan semakin dia ke arah basalt, kalsium, magnesium, dan juga besinya akan semakin lebih tinggi. Lalu di sini kalian lihat pada bagian bawah, kandungan silika untuk magma yang basalt, dia hanya sekitar 45% dibandingkan dengan kandungan silika pada magma yang lebih felsik. Jadi mineral-mineral ini secara tidak langsung begitu kita lihat dalam setan tipis, begitu kita lihat atau deskripsi secara megaskopis, kita juga sudah dapat menentukan proses dari petrogenesisnya, meskipun kita tidak menggunakan analisis data geokimia. Sama halnya dengan gambar ini, kita punya mineral-mineral, kita punya indeks warna yang menunjukkan bahwa semakin dia felsik magmanya, semakin magmanya itu asam, maka indeks warnanya akan lebih terang dibandingkan magma yang komposisi magmanya adalah basal. Untuk mineralnya sama saja seperti sebelumnya. Ini klasifikasi batuan beku berdasarkan dari data geokimianya. Setiap warna ini menunjukkan komposisi oksida utama dari suatu magma. Oksida utamanya kalian bisa lihat bahwa silika atau SiO2 akan lebih banyak pada magma yang bersifat lebih asam atau batuan riolitik. Sedangkan pada batuan yang lebih basalt atau magma basalt, komposisi silikanya akan lebih rendah. Tapi kalian lihat lagi di sini bahwa pada komposisi yang basalt, kandungan Fe dan juga kandungan Mg-nya akan lebih besar atau akan lebih banyak dibandingkan dengan batuan yang ada di riolit. Nih, yang Fe yang ini yang warna hijau, yang Mg-nya ini yang berwarna biru. Pada batuan basalt, Mg dan Fe-nya lebih dominan
dibandingkan dari riolit. Sama halnya dengan Ca. Ingat lagi, plagioklas Ca itu akan banyak pada batuan yang basal dibandingkan pada batuan yang riolit. Ini merupakan klasifikasi batuan beku berdasarkan unsur oksida utamanya. Nah, karena kita akan membahas mengenai petrogenesis yang berkaitan dengan mineral-mineral yang hadir pada suatu tubuh batuan beku, maka kita lihat lagi proses mineral-mineral atau mineral-mineral yang ada dalam deret Bowen. Saya yakin kalian sudah bisa membaca diagram deret Bowen ini, bahwa semakin ke bawah maka temperaturnya akan lebih rendah. Pada temperatur tertentu yang lebih tinggi, olivin terbentuk, piroksen terbentuk, plagioklas yang mengandung Ca terbentuk, maka magmanya bersifat ultramefik dengan batuannya adalah komatit atau peridotit, dan begitu seterusnya. Nah, deret Bowen ini, kalau kalian amati, mineral-mineral yang terbentuk ini, dia memiliki temperatur pembentukan mineralnya sendiri. Contohnya olivin. Olivin dia akan terbentuk pada temperatur yang lebih tinggi, sekitar 1000 sampai kurang lebih 800. Baru setelah itu piroksen akan terbentuk dari sekitar 900 sampai sekitar 700. Amfibol kemudian terbentuk pada sekitar 700 sampai temperatur 500, dan begitu seterusnya. Mineral-mineral dalam deret Bowen, mau dia yang discontinue ataupun yang continue, dia akan menunjukkan temperatur pembentukannya masing-masing. Nah, karena mineral-mineral ini menunjukkan temperatur pembentukannya masing-masing, maka kehadiran dari mineral-mineral ini sangat baik untuk digunakan dalam penentuan petrogenesis suatu gunung api yang sedang kita amati. Contohnya saja, kalian menemukan batuan pada bagian bawah pada bagian punggung gunung api, kalian menemukan olivin, tapi semakin ke bagian puncak yang semakin lebih dekat ke arah sumber erupsinya, kalian menemukan batuan dengan komposisi kuarsa yang dominan. Itu kan berarti sudah ada proses diferensiasi magma yang terjadi ketika magma pertama yang hadir yang menghasilkan batuan beku dengan komposisi olivin terbentuk di bagian punggungan, kemudian semakin menuju puncak yang kalau dia mengeluarkan magma yang terbarunya, maka magmanya akan memiliki komposisi kuarsa yang lebih dominan. Ada proses diferensiasi magma sederhana di sana. Makanya kehadiran mineral-mineral ini sangat baik digunakan untuk menentukan petrogenesis suatu tubuh gunung api. Tidak hanya sekedar mengamati teksturnya saja, tidak hanya sekedar untuk menentukan nama batuannya saja. Kita lihat lagi deret Bowen, ini yang deret yang discontinue, ada olivin, piroksen, amfibol, dan juga biotit. Dan ini adalah deret yang continue, yaitu plagioklas dari anortit, bitaunit, labradorit, andesin, oligoklas, dan juga albit. Nah, di sini yang perlu kalian pahami adalah mineral dalam deret yang dalam deret continue ini, yaitu plagioklas, dia memiliki komposisi anortit dan juga albit yang berbeda-beda. Komposisi anortit dan juga komposisi albit tersebut sangat bergantung dari temperatur pembentukannya. Anortit tidak mungkin hadir pada temperatur yang lebih rendah dari oligoklas. Dia pasti terbentuk pada temperatur yang lebih tinggi daripada oligoklas ataupun dari albit. Makanya pengetahuan kalian terhadap komposisi-komposisi plagioklas ini itu menjadi kunci utama dalam melakukan petrogenesis suatu tubuh gunung api dengan menggunakan mineral. Nah, ini kalian ingat lagi bahwa kalau dia komposisinya basal, kita akan mempunyai mineral olivin, piroksen, plagioklasnya ada anortit, bitaunit, ada labradorit. Jika kita punya batuan yang komposisinya intermediate,
Piroksen bisa saja ada, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dari amfibol dan juga biotit. Plagioklasnya ada andesin, ada oligoklas, labradorit bisa ada, albit pun bisa ada. Tapi yang utama yang akan ada pada batuan yang komposisinya intermediate adalah amfibol, biotit, andesin, dan juga oligoklas. Begitu seterusnya hingga komposisinya adalah komposisi asam. Biotit dan amfibol kan sering juga kita jumpai dalam yang namanya batuan granit. Tapi jumlahnya tidak sebanyak dari feldspar, muscovite, dan juga kuarsanya. Jadi sebenarnya kalau dalam deret batuan itu, tanda panah itu menunjukkan range kehadiran dari mineral, bukan batas akhir dan batas awal dari mineralnya. Tidak seperti itu. Ini dia kehadiran mineral berdasarkan atau berkaitan dengan yang namanya komposisi oksida-oksida utamanya atau unsur-unsur utamanya. Mau dia dari batuan yang basal sampai dia yang kalsik, silika, dan juga aluminium, itu pasti akan hadir. Tapi di sini yang perlu kalian lihat bahwa untuk batuan yang basal, magnesium, Ca, dan juga besi, magnesium, kalsium, dan juga besi itu akan lebih dominan hadir dibandingkan dari unsur-unsur potasium, fosfor, dan juga natriumnya. Oke, ini dia kalian bisa lihat bahwa semakin temperaturnya turun, silika dan juga aluminiumnya tetap ada, hanya saja komposisinya yang berbeda. Tapi magnesium, kalsium, besi, dan juga mangan, dia akan dominan hadir pada temperatur yang lebih tinggi dibandingkan pada temperatur yang lebih rendah. Pada temperatur yang lebih rendah, natrium, potasium, fosfor, dan juga titanium itu yang akan lebih dominan. Nah, sekarang kalian bayangkan kita punya suatu tubuh magma yang komposisi silika, aluminium, magnesium, kalsium, besi, mangan, natrium, potasium, fosfor, dan juga titaniumnya adalah seimbang satu dengan yang lainnya. Ini kondisi magma awalnya. Tapi pada batuan basa kita, ketika kita menemukan batuan yang komposisinya basal, sebenarnya silika dan aluminiumnya itu dia akan lebih kecil komposisinya, sekitar 48, sekitar 42 sampai 50. Dan kalian bisa lihat di sini yang paling dominan hadir adalah komposisi-komposisi dari unsur-unsur magnesium, kalsium, besi, dan juga mangan dibandingkan dari unsur-unsur yang ini. Natrium, potasium, fosfor, dan juga titanium. Ini untuk komposisi batuan yang basal. Kita akan punya komposisi unsur-unsur ini lebih dominan dibandingkan yang ini. Sedangkan pada batuan yang intermediate, kita punya komposisi yang ini kurang lebih seimbang dengan yang ini. Kita punya magnesium, Ca, Fe, Mn, kita punya juga Na, K, P, dan juga Ti yang komposisinya seimbang satu dengan yang lainnya. Itu pada batuan yang intermediate. Sedangkan pada komposisi yang asam, unsur-unsur Mg, Ca, Fe, dan juga Mn, magnesium, kalsium, besi, dan juga mangan relatif lebih kecil dibandingkan dari unsur-unsur natrium, potasium, fosfor, dan juga titaniumnya. Itu untuk komposisi batuan yang asam. Nah, diagram ini sebenarnya hanya mau menunjukkan bahwa dengan berubahnya komposisi magma, maka komposisi unsur utamanya juga bisa berubah. Magnesium, Ca, besi, dan juga mangan itu merupakan komposisi-komposisi unsur yang hadir dominan pada batuan yang basal, sedangkan natrium, potasium, fosfor, dan juga titanium itu merupakan unsur-unsur yang dominan hadir pada batuan yang asam. Itu sebenarnya maksud diagram ini. Jadi kalau kita kembali lagi dalam diagram ini, silika dan juga aluminium sebenarnya dia akan hadir pada semua batuan.
entah itu batuan basalt, intermediate, ataupun yang asam, tapi komposisinya Si dan juga Al, dia akan lebih banyak pada batuan yang asam dibandingkan dari yang basal. Nah, sekarang kalian bayangkan, kita punya magma yang pertama itu komposisinya adalah seperti ini. Komposisi yang basalt, unsur-unsur yang basalt itu sekitar 30%, silika dan aluminiumnya 60%, dan komposisi yang unsur-unsur dari felsiknya itu sekitar 10%. Ini kondisi pertama magma kita. Nah, sekarang dengan berkurangnya kedalaman dan turunnya temperatur, maka unsur-unsur yang basa ini, magnesium, Ca, besi, mangan, dia akan mengkristal lebih dulu membentuk mineral-mineral tertentu. Contohnya saja piroksen, olivin, atau anortit, atau bitonit, labradorit, dan lain sebagainya. Nah, kalau unsur-unsur ini sudah membeku terlebih dahulu, lalu apa yang akan terjadi dengan unsur-unsur lainnya? Silika, aluminium, potasium, natrium, fosfor, dan Ti, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, ini kan yang akan terjadi di larutan magma kita yang sudah turun temperaturnya. Kita punya unsur-unsur yang basalt itu sekitar 5%, SiAl-nya 75%, natrium, potasium, fosfor, Ti-nya 20%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ini unsur-unsur yang dimiliki oleh magma yang lebih basalt, unsur-unsur dari magma yang sifatnya lebih basalt, dia sudah mengkristal, membentuk kristal mineral, sudah menjadi fasa padat. Sehingga di dalam larutan magma sisa kita, unsur basaltnya berkurang, tapi unsur yang ini semua dia akan bertambah. Pertambahan unsur-unsur ini, Na, K, P, Ti, Si, dan juga Al, itu akan sangat berkaitan dengan penurunan temperatur. Temperaturnya turun, maka unsur-unsur ini yang akan naik jumlahnya. Tapi temperaturnya turun, maka unsur-unsur yang dari basalt ini dia akan turun komposisinya atau persentasenya. Alasannya tadi, karena unsur-unsur yang ini, Mg, Ca, Fe, dan Mn, dia sudah mengkristal lebih dahulu dibandingkan dari unsur-unsur yang ini. Nah, sampai di sini kalau kalian masih ada pertanyaan, kita bisa diskusi pada kolom diskusi di Google Classroom. Mari kita lihat tekstur-tekstur mineral yang dapat kita gunakan sebagai indikator dalam analisis petrogenesis. Sebenarnya, tekstur-tekstur mineral ini bukanlah tekstur mineral yang asing buat kalian, karena sebagian besar sudah kalian lihat pada saat kalian melakukan praktikum dalam mineral optik. Contohnya saja oscillatory zoning, sip tekstur, porphyritic, cream tekstur, opitic tekstur, poikilitik, dan lain-lain. Kecuali clots mungkin belum kalian lihat, karena itu memang tekstur yang sangat khusus. Tapi selain clots ini, semuanya sudah kalian pernah lihat. Dan kita juga sudah pernah membahasnya dalam kuliah-kuliah sebelumnya. Maka dari itu, ketika nanti kalian dihadapkan dengan sebuah data yang menunjukkan adanya kehadiran tekstur-tekstur ini, saya harap kalian sudah bisa menjelaskan kira-kira apa yang terjadi pada mineral itu ketika tekstur tersebut ada. Contohnya saja oscillatory zoning. Oscillatory zoning umumnya akan hadir pada mineral plagioklas, dan kalau dia hadir pada mineral plagioklas, berarti ada perubahan temperatur ketika oscillatory zoning ini terbentuk. Atau shift tekstur. Shift tekstur biasanya menunjukkan adanya mixing di dalam magma, sehingga bagian tepi atau bagian dalam dari suatu tubuh mineral itu dia biasanya akan hancur dan digantikan oleh mineral baru hasil dari mixing tersebut. Nah, intinya seperti itu. Kita sudah pernah bahas ini, jadi saya harap kalian nantinya bisa dengan mudah mengerti bagaimana caranya.
menentukan petrogenesis dari mineral-mineral ini. Oke, mari kita lihat studi kasus petrogenesis yang saya ambil contohnya dari Gunung Rajabasa. Ini penelitian tugas akhir dari Firmansyah tahun 2014 dan penelitian ini belum dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Ini dia vulkanostratigrafi dari Gunung Rajabasa. Gunung Rajabasanya sendiri itu sebenarnya dia ada di sebelah sini. Dia merupakan suatu kuluk tersendiri dari suatu kompleks Gunung Rajabasa yang cukup besar, yang bisa kita lihat dari Selat Sunda. Nah, kalau kalian lihat di sini, Gunung Rajabasa ini dia merupakan kuluk, umurnya kuarter, tapi hasilnya sendiri sebenarnya dia tidak cukup banyak dibandingkan dari Gunung Balerang. Nih Gunung Balerang yang ada di sini nih. Dia tidak cukup banyak dari Gunung Balerang. Dan karena Gunung Rajabasa ini produk termuda, jadi yang dapat diamati dan yang ada produknya di sana adalah lava andesit dan juga lava basalt yang hadir secara selang-seling. Tapi dari Gunung Balerang sendiri kita bisa lihat, nih di sini kalian bisa lihat dari Gunung Balerang kita punya tidak hanya lava, tapi kita juga punya piroklastik yang berupa aliran. Sedangkan Gunung Tua yang ada produk dari Gunung Tua yang ada di kompleks Rajabasa itu umumnya dia berupa lava dan juga piroklastik, selang-seling antara lava dan juga piroklastik. Oke, ini dia peta vulkanostratigrafinya. Kita udah pernah bahas ini waktu kuliah vulkanologi dan juga geotermal. Sekarang kita mau lihat bagaimana caranya kita menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada suatu tubuh gunung api Rajabasa berdasarkan dari kehadiran mineral-mineralnya. Oke, sekarang mari kita perhatikan kelimpahan fenokris yang merupakan hasil dari produk Gunung Balerang dan juga Gunung Rajabasa. Kalian ingat lagi bahwa Gunung Balerang itu produk lava yang lebih tua dibandingkan dari Gunung Rajabasa. Nah, di sini singkatan-singkatan mineral ini sudah saya jelaskan pada keterangan ini, jadi kalian bisa baca. Nah, dari data ini kalau kalian amati, ortopiroksen dia hadir lebih melimpah dibandingkan dari klinopiroksennya. Plagioklasnya jelas dia lebih banyak karena plagioklas bisa hadir di semua batuan, jadi itu tidak aneh. Tapi yang perlu kalian lihat adalah hornblenda dan juga biotitnya. Kehadiran hornblenda dan juga biotitnya relatif lebih kecil atau sangat kecil dibandingkan dari kehadiran klinopiroksen. Artinya bahwa batuan yang ada di daerah Gunung Balerang dan juga Gunung Rajabasa ini dia memiliki komposisi magma dari basalt sampai andesitik. Dengan kelimpahan hornblenda, biotit, dan juga feldsparnya yang cukup sedikit dibandingkan dari unsur-unsur mineral-mineral yang ini. Itu yang bisa diceritakan dari kelimpahan fenokris yang merupakan hasil dari produk Gunung Balerang dan juga produk dari Gunung Rajabasa. Nah, kalau kalian mengamati di sini ada kelimpahan fenokris yang cukup aneh, itu ada memang, contohnya saja yang di andesit ini, jenis batuannya andesit tapi mineralnya adalah olivin. Kemungkinan ini salah deskripsi, karena nggak mungkin ada olivin pada batuan yang andesit. Olivin itu hadir pada batuan yang basaltik. Oke, sedangkan yang di basaltnya sendiri olivinnya relatif sedikit hadirnya dibandingkan yang ini. Kemungkinan ada salah deskripsi di sini. Itu dari kelimpahan fenokris. Jadi kalau kalian mendapatkan data seperti ini, kalian amati semuanya. Batuannya andesit kah, batuannya basalt kah, atau batuannya riolit kah? Terus lihat kelimpahan fenokrisnya. Kelimpahan fenokrisnya sudah benar atau tidak dengan jenis batuannya. Nah, yang perlu saya ingatkan bahwa ini ortopiroksen dan klinopiroksen dia bisa hadir pada batuan basalt ataupun andesitik.
dengan kelimpahan ortopiroksen itu akan lebih banyak pada batuan yang basalt. Sedangkan klinopiroksen akan lebih banyak pada batuan yang andesitik. Karena keduanya ini, ortopiroksen maupun klinopiroksen, memiliki temperatur pembentukan yang berbeda. Ortopiroksen dia memiliki temperatur pembentukan lebih tinggi dibandingkan dengan klinopiroksen. Jadi itu yang perlu kalian pahami dan perlu kalian perhatikan. Selanjutnya, seperti yang tadi sudah kita lakukan, kalian amati satu persatu jenis batuan dan juga kelimpahan fenokrisnya. Apakah sudah benar atau belum? Nah, selanjutnya kita lihat kelimpahan plagioklas atau komposisi plagioklas dari masing-masing sayatan tipis ini, jenis batuan ini, dari Gunung Balerang maupun dari Gunung Raja Basa. Kalau kalian amati di sini, komposisi anortitnya ini relatif menunjukkan adanya selang-seling, adanya perulangan. Dari anortit tinggi ke rendah, anortit tinggi ke rendah, anortit tinggi ke rendah, dan begitu seterusnya. Baik dari Gunung Balerang maupun dari Gunung Raja Basa. Kalian ingat bahwa anortit merupakan plagioklas yang sifatnya lebih basal dibandingkan dari yang albit. Jadi semakin tinggi komposisi anortitnya, maka batuan itu akan lebih basal dibandingkan kalau anortitnya akan lebih rendah. Jadi di sini perlu kalian amati bahwa mineral komposisi anortitnya ini satu dengan yang lainnya menunjukkan perulangan dari anortit tinggi ke rendah, anortit tinggi ke rendah. Artinya dari basalt ke yang lebih intermediate, basalt ke yang lebih intermediate, dan begitu seterusnya. Baal 1 sampai Baal 12 ini menunjukkan urutan kejadian. Yang pertama itu yang ini yang hadir duluan, baru kedua ini, dan begitu seterusnya. Jadi dari Gunung Balerang, produk yang lebih tuanya itu dicirikan dengan satuan batuan Baal 1, sedangkan produk yang paling mudanya dari Gunung Balerang dicirikan dengan Baal 12. Sama halnya dengan Gunung Raja Basa, andesitnya dia merupakan RAL 1, itu yang menunjukkan bahwa dia itu produk pertama. Baru selanjutnya ada RAL 5, itu produk yang terakhir. Nah, di sini saya harap kalian bisa sangat jeli. Meskipun ini data orang dan sebenarnya kita nggak lihat sayatan tipisnya, kalian nggak lihat sayatan tipisnya secara langsung, tapi di sini sebenarnya dari komposisi anortit yang dia tuliskan bahwa terjadi diferensiasi magma yang normal dari basalt ke andesit, basalt ke andesit, basalt ke andesit, dan begitu seterusnya. Ini kan diferensiasinya normal semua. Nah, tapi kalian lihat lagi, ini anortitnya 45, tapi komposisinya basalt. Berarti ada salah penentuan atau ada salah analisis ketika hal ini dilakukan. Entah itu jenis batuannya yang salah di deskripsi atau komposisi anortitnya yang salah untuk dihitung. Tapi yang jelas ini merupakan suatu rataan dari komposisi plagioklas yang ada pada daerah penelitian Firmansyah tahun 2014. Nah, akan lebih baik lagi ketika kalian nantinya bisa melakukan penelitian komposisi plagioklas, kalian menuliskannya secara range atau secara rentang nilai. Jadi misalnya Baal 1 ini kalian punya sayatannya, kalian analisis plagioklasnya, tulislah plagioklas dari yang komposisinya paling rendah sampai komposisinya yang paling tinggi. Jadi tidak langsung rataan seperti ini, sehingga kita bisa lihat proses perubahannya seperti apa. Tapi yang jelas ini memang ada kesalahan dalam penentuan jenis batuannya. Nah, dari data plagioklas tersebut, kita bisa tahu evolusi magmanya, seperti tadi yang saya sudah sebutkan, bahwa terjadi diferensiasi magma secara normal dari basalt, kandesit, basalt, kandesit, dan begitu seterusnya. Apabila komposisi anortit atau komposisi plagioklasnya kita taruh atau kita letakkan dalam suatu diagram, ini diagram antara komposisi anortit dan juga satuan batuan, semakin dia ke kanan, maka umur dari batuannya akan lebih muda. Jadi ini sudah sesuai dengan produk paling tua hingga produk paling muda dari Gunung Balerang dan juga Gunung Raja Basa. Nah, di sini kalau kalian lihat, ingat lagi bahwa anortit itu adalah komposisi basalt.
komposisi plagioklas yang lebih basal, maka di sini dari diagram ini kalian bisa melihat adanya perulangan yang menunjukkan diferensiasi magma secara normal. Ini anortit ini ke sini normal diferensiasinya, dari sini ke sini normal diferensiasinya. Ini ada peningkatan sedikit tapi secara umum normal. Ini ada peningkatan lagi sedikit tapi secara umum turun lagi normal, naik lagi normal. Nah, jadi secara umum bahwa di daerah kompleks Gunung Rajabasa, baik dari Kuluk Gunung Balerang dan juga Kuluk Gunung Rajabasa, kita mempunyai satu evolusi magma yang dicirikan oleh diferensiasi magma secara normal. Ini yang tadi selang-seling evolusinya bergantian terus dari yang basalt ke andesit, basalt andesit, basalt andesit, dan begitu seterusnya. Jadi kalian perlu lihat di sini, ada terjadi proses peningkatan komposisi anortit dari ketika dia sudah menjadi andesit, hingga dia naik lagi komposisinya menjadi lebih basal. Kan? Kita punya diferensiasi magma secara normal, kemudian ada gangguan yang membuat komposisi magmanya berubah lagi menjadi lebih basal, anortitnya lebih tinggi lagi. Artinya, ada mixing yang terjadi atau ada kontaminasi yang terjadi setelah magma ini hadir, produk ini hadir. Setelah produk ini hadir, terjadi kontaminasi atau mixing dengan magma yang lebih basal, maka komposisi anortitnya naik lagi menjadi basal. Setelah itu terjadi proses diferensiasi magma secara normal, semakin ke andesit, dari basal ke makin andesit. Terjadi lagi mixing atau kontaminasi, sehingga membuat magma kita yang asalnya sudah andesit menjadi basalt kembali. Setelah itu terjadi lagi diferensiasi magma yang relatif normal, tapi kemudian yang relatif normal dia kemudian menjadi andesit lagi, dari basalt menjadi andesit. Mixing lagi yang terjadi sampai akhirnya produk dari Gunung Balerang 12 ini hadir. Itu produk terakhir dari Gunung Balerang. Lalu kalian bisa lihat di sini bahwa dari Gunung Balerang sampai Gunung Rajabasa sebenarnya tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan. Meskipun dari Gunung Balerang yang 11 ini kan sampai yang ke-12 dia terjadi diferensiasi magma secara normal, tapi dari Gunung Balerang yang terakhir, produk Gunung Balerang yang terakhir sampai Rajabasa, dia tidak menunjukkan adanya proses yang berbeda. Artinya bahwa ketika pusat erupsinya berpindah, komposisi magmanya adalah tetap. Jadi kalian bayangkan magma yang sudah ada di dalam dapur magma itu, dia tidak bercampur, dia tidak mengalami kontaminasi dengan magma yang lain atau batuan sampingnya, tapi dia mempertahankan kondisinya tetap seperti itu. Sehingga menghasilkan produk Gunung Rajabasa yang sama komposisinya dengan produk dari Gunung Balerang. Lalu ketika pusat erupsi dari Gunung Balerang pindah ke Gunung Rajabasa, maka yang terjadi adalah dengan komposisi sama, dia mengalami diferensiasi magma secara normal lagi. Diferensiasi magma secara normal lagi, sekalipun ini tidak signifikan, tapi menunjukkan adanya perubahan komposisi magma. Lalu terjadi lagi percampuran dengan magma yang lain atau terjadi lagi kontaminasi dengan batuan sekitarnya sehingga komposisi magmanya lebih basalt kembali. Lalu dia mengalami diferensiasi magma normal lagi. Itu yang terjadi pada Gunung Rajabasa dan juga Gunung Balerang. Artinya apabila evolusi magma dari suatu kompleks Gunung Rajabasa, kita tarik kesimpulan baik itu dari data plagioklas ataupun data kelimpahan fenokrisnya, kita memiliki kesimpulan seperti ini, bahwa kuluk Gunung Balerang itu merupakan kuluk yang lebih tua dari Gunung Rajabasa, dan di dalam kuluknya itu terjadi proses diferensiasi magma secara normal dan juga mixing. Kalian bisa back lagi videonya untuk mengetahui diferensiasi magmanya tuh seperti apa, mixingnya seperti apa. Kalau kalian ingat, ada grafik yang dari basalt ke andesit, terus dia naik lagi. Proses naiknya itu yang menunjukkan ada mixing atau kontaminasi dengan
sumber magma yang lain, sehingga komposisi anortitnya bisa lebih basal kembali, kemudian terjadi diferensiasi magma lagi, dan begitu seterusnya. Diferensiasi magma mixing. Lalu di Gunung Rajabasa kita punya juga diferensiasi magma dan juga mixing. Ini semua kesimpulan berdasarkan dari data plagioklas dan juga data dari kelimpahan fenoklisnya. Jadi tugas kalian minggu ini adalah menganalisis petrogenesis dari gunung api Ungaran yang kemarin sudah kalian analisis geomorfologi dan juga kalian analisis vulkanostratigrafinya. Sekarang saya akan memberikan kepada kalian data kelimpahan fenoklis, data tekstur yang hadir, dan juga data plagioklas dari Gunung Ungaran yang di bagian barat, dan kalian analisis petrogenesisnya melalui mineral-mineral tersebut. Dari mineral tersebut sebenarnya kalian sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai evolusi magma di daerah Gunung Ungaran, meskipun itu hanya dari data mineral-mineralnya saja. Nah, saya ingatkan lagi supaya kalian tidak menumpuk tugas, karena tugas kalian nantinya yang Gunung Ungaran ini akan kalian serahkan dalam satu file, satu laporan berbentuk cerita mulai dari geologinya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, itu dia untuk kuliah minggu ini. Saya rasa materinya cukup sampai di situ, dan selain dari materi ini, saya juga akan memberikan kepada kalian informasi terkait dengan UAS yang akan kalian lakukan, karena kita tidak ada UAS tertulis, karena kita tidak ada tesnya. Jadi UAS-nya berupa presentasi. Kalian akan melakukan presentasi mengenai gunung api yang akan saya berikan. Nah, karena kalian ada 9 orang dan data gunung apinya itu ada 9, saya serahkan kepada kalian bagaimana caranya kalian mau membaginya. Tenang saja, setiap gunung api untuk setiap orang itu berbeda. Materinya relatif sama, jadi kalian bisa pilih sesuka kalian. Yang jelas 9 materi untuk 9 orang. Itu saja untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas kesediaannya mendengar kuliah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk tugas yang lainnya.